Handphone yang bener-bener jadul ternyata ada dan bisa mainin game-game beratnya. Oke, sebelum digas, nontonnya sampai habis ya, biar paham dan gak salah paham. Oke, gas! Yo, halo! Kali ini saya mau main game lagi, tapi mainnya di handphone jadul dengan OS Symbian, yaitu Nokia 700. OS Symbian ini udah lumayan lama mati ya, tapi sampai sekarang, setahu saya, komunitasnya dan penikmat Symbian itu masih ada. OS Symbian di handphone ini pakai versi Bell FP2, di mana ini merupakan versi Symbian terakhir yang dirilis publik. Untuk speknya, handphone ini pakai CPU 1 GHz ARM11, internal memorinya 2 GB, dan RAM-nya 512 MB. Layarnya 3,2 inch, udah AMOLED, dan baterainya 1080 mAh. Spek segitu untuk handphone yang udah hampir 10 tahun, ini udah yahut ya. Walaupun saya udah beberapa kali bilang kalau handphone ini pakai OS Symbian yang udah nggak dikembangkan, tapi masih ada aja beberapa yang request game-game kekinian yang ada di Android atau iOS, kayak PUBG, FF, ML, Genshin Impact. Ya, itu nggak ada. Tapi tenang, saya bakalan coba main beberapa game HD yang termasuk berat dan lumayan buat nyiksa handphone ini. Di sini saya install gamenya pakai file sysx atau jar yang udah saya download sebelumnya. Dan kondisi handphonenya ini udah saya oprek tipis-tipis, dihack, supaya bisa install semua aplikasi atau game walaupun nggak signed atau sertifikatnya kadaluarsa. Oke, yang pertama, saya coba main game yang belum berat dulu nih, pemanasan. Ini namanya Total Conquest. Dia formatnya jar dengan ukuran sekitar 2 MB. Jadi bisa diinstal di handphone Java yang non-Symbian. Pastinya game ini masih bisa diinstal di handphone ini. Dibuka dan dimainkan juga bisa, lancar lah. Jadi game ini tuh mirip-mirip sama game Clash of Clans atau COC. Bisa dibilang COC-nya handphone Java nih. Jadi inget dulu, pas yang lain udah main COC, saya malah main TOC alias Total Conquest. Lanjut, saya coba main game sepak bola, yaitu PES 2011. Formatnya .sys dengan ukuran sekitar 54 MB. Diinstal bisa, dan dibuka ternyata bisa. Ini mirip-mirip ya sama PES 2012 yang versi Android. Dan grafiknya juga lumayan lah untuk handphone sekelas ini. Pas main juga masih lancar, bisa nyelesain 2 babak sampai habis. Terus saya coba main game Asphalt 6, udah HD dengan format file .sys, ukurannya 256 MB. Ini udah lumayan gede ya. Gamenya bisa diinstal, dibuka juga bisa, cuma agak-agak delay gitu pas di menunya. Tapi masih bisa dimainin kok. Tetap frame drop masih ada walau jarang-jarang, ya masih bisa dimaklumi lah kalau mengingat grafiknya ini udah mantep kayak gini. Abis itu saya coba main game yang lumayan populer di zaman-zamannya PS2, yaitu Guitar Hero. Yang ini versi Guitar Hero Tour 2. Formatnya sysx dengan ukuran sekitar 206 MB. Gede ya. Itu bisa diinstal dan dibuka juga bisa. Dimainkan masih kerasa cukup lancar dan emang keren ya tampilannya juga. Cuma yang agak mengganggu dari layarnya ini yang kekecilan, jadi agak susah maininnya. Apa saya yang terlalu noob ya? Lanjut, saya coba main game Spider-Man. Wih, ini di PS5 grafiknya keren ya, walaupun saya cuma bisa lihat aja. Game ini formatnya sysx dengan ukuran sekitar 129 MB. Diinstal bisa, dan dibuka juga lancar, nggak ada kendala. Begitu pula pas main, lancar-lancar aja. Dan saya menikmati gamenya, ternyata seru loh. Ini saya rasa gamenya keren. Nice. Terus saya juga main Assassin's Creed, yang HD ya. Untuk formatnya .sys dengan ukuran 161 MB. Diinstal bisa, dibuka juga bisa. Ini rasanya agak sedikit berat dibandingkan Spider-Man. Saya rasa lebih enak main yang Spider-Man, tapi ini keren juga kok. Ya masalah selera juga sih. Lanjut nih yang lebih berat lagi,
saya install game Dungeon Hunter 2 HD. Ini formatnya SysX dengan ukuran 305 MB. Sedap. Pas diinstal ke yang masih kesisa sekitar 453 MB, ternyata nggak bisa. Terus saya coba install ke memori eksternal, ternyata bisa. Oke, nggak perlu hapus game lagi nih. Terus pas dibuka, bisa. Awalnya lancar-lancar aja, tapi pas lagi milih kelas, nggak bisa, mental terus ke menu utama. Ternyata saya lupa install file fix untuk game ini. Nah, setelah diinstal, saya coba lagi, ternyata bisa. Gamenya waktu dimainin masih lancar-lancar aja loh. Saya kira bakalan berat gitu ya. Grafiknya juga, wah, udah termasuk mantep. Gameplaynya juga menarik, saya sampai keenakan main game ini. Oke, nanti dulu. Next, coba yang lebih berat lagi nih. Saya install game The Adventure of Tintin. Ada yang bilang ini game terberat di Symbian. Karena game ini punya data berukuran sekitar 835 MB. Lumayan juga nih kalau download, makan banyak kuota. Ya, kalau untuk file installernya sih cuma 16 MB aja, berformat SYS. Untuk installnya juga agak rumit, jadi pertama install dulu di handphone dan lokasinya di Jadi ya harus dilegain dulu nih. Terus datanya itu harus diekstrak ke dan ekstraknya juga melalui PC atau laptop. Soalnya kalau diekstrak di handphonenya, ntar bermasalah. Nah, kalau udah, tinggal dibuka aja gamenya. Dan ternyata bisa. Awal-awalnya sih masih lancar ya. Tapi pas udah mau mulai main, kan ada kayak scene gitu. Nah, ada beberapa tekstur atau gambar yang cacat gitulah. Tapi ini nggak terlalu masalah, masih bisa lanjut. Nah, pas main, itu baru kerasa beratnya, sering frame drop. Tapi masih agak dalam batas wajar lah, karena masih bisa dimainin. Game Tintin ini banyak scene-scene-nya gitu ya, pantas aja, ukurannya itu gede. Oh, gak seru bang, gak ada game online. Siapa bilang? Ada kok game online, yaitu Ksatria Online. Game ini tuh multiplatform ya, jadi ada di Android, iOS, bahkan Java. Nah, di Symbian ini pakai yang Java. Jadi format filenya .jar dengan ukuran 1 MB aja. Udah pasti bisa diinstal dan dimainkan juga bisa. Yang penting terhubung ke internet. Ya lumayan aja gamenya, ada banyak misi gitu, bisa mabar juga loh. Hunting-hunting item, leveling, dan lain sebagainya. Ya anggap aja main Genshin Impact, versi yang belum netes nih. Nah, ada salah satu game yang di-request bisa diwujudkan di handphone ini, yaitu GTA. Bukan untuk Symbian atau Java ya, tapi untuk PSP. Jadi di Symbian Belle ini bisa jalanin game PSP dengan emulator PPSSPP. Dan saya coba main game GTA Vice City Story. Hasilnya bisa dibuka. Tapi pas dimainin, itu parah nge-lag-nya. Ini nguji kesabaran, bukan main game ya. Mungkin karena gamenya yang terlalu berat, tapi saya coba game yang termasuknya ringan juga, tetap aja nge-lag, susah dinikmati gamenya. Padahal ini udah saya setting biar nggak berat. Jadi memang nggak rekomen ya main game PSP di Symbian. Terus saya coba main game PS1. Ini harusnya kan nggak seberat PSP ya. Untuk emulatornya saya pakai Mi PSX. Saya coba main game Crash Bandicoot yang terbilang nggak berat. Iya, bisa dibuka, tapi pas dijalanin gamenya, ya ampun, parah. Dapat FPS di bawah 10. Jadi ya, nyerah. Oh shit, here we go again. Oke, coba lagi nih yang lebih ringan. Saya coba main Game Boy Advance pakai emulator GPSP. Dan ternyata bisa. Dan dimainin gamenya juga masih lancar, gak ada masalah. Ya bersyukur aja lah, game GBA juga lumayan banyak dan seru-seru. Sebenarnya kalau main game HD yang berat sekalipun, tapi khusus untuk Symbian, handphone ini masih kuat. Walau ada juga sih frame dropnya, ya saya masih maklum untuk handphone-handphone lama kayak gini. Nah kalau udah mainnya game konsol, apalagi yang berat, ya handphone ini pastinya kewalahan. Karena memang keterbatasan dari hardware dan optimalisasi softwarenya juga. Oke, jadi itulah pembahasan main game di handphone jadul dengan OS Symbian Belle.
yang ternyata gamenya itu bagus-bagus dan nggak kalah seru ya, walau masih banyak keterbatasannya. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, silahkan komentar ya. Dan jangan lupa bersyukur dengan handphone yang lagi kamu pakai sekarang. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.